Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Putri Anita Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kata dan kalimat efektif. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Santi Nuryani dengan NIM 121104014. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu tentang pengertian kata. Pengertian kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Untuk penerapannya, di dalam karya ilmiah terdapat suatu istilah diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi sendiri ialah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki pendengar atau pembaca. Diksi mencakup pengertian kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, cara menggabungkan kata-kata yang tepat, dan gaya paling baik di situasi tertentu. Persyaratan pemilihan kata. 1. Bedakan secara cermat kata-kata denotatif dan konotatif, sinonim, dan lain-lain. Yang kedua, hindari kata-kata ciptaan sendiri atau mengutip dari kata-kata orang terkenal. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam penggunaan kata-kata yang berakhiran asing atau sufiks bahasa asing. Yang keempat, gunakan kata depan secara idiomatik. Yang kelima, bedakan kata khusus dan kata umum. Yang keenam, perhatikan perubahan makna pada kata-kata yang sudah dikenal. Selanjutnya kita beralih pada bahasan makna kata dan jenisnya. Pengertian dari makna itu sendiri adalah hubungan antara bentuk bahasa dan barang atau suatu hal yang diacunya. Ada beberapa macam makna. Ada makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif, makna konotatif, dan makna kontekstual. Yang ke-1, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas, tanpa ikatan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Maksud dari rumah itu sendiri adalah bangunan untuk tempat tinggal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya gramatika, pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contoh, rumah-rumah. Maksud rumah-rumah di sini adalah banyaknya rumah. Proses morfologis dapat menyebabkan perubahan jenis kata dan timbul makna baru. Contoh, sepatu termasuk kata benda, sedangkan bersepatu termasuk kata kerja. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Sedangkan makna konotatif atau makna evolusi atau emotif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya berupa nilai rasa atau gambaran tertentu. Contohnya, merah, warna seperti warna darah. Ini termasuk denotatif. Lalu ada merah, berani, dilarang artinya. Ini termasuk konotasi. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Contohnya, kapal yang tenggelam itu sudah mengarang. Mengarang di sini adalah seperti karang. Contoh selanjutnya, rumah yang terbakar itu semuanya mengarang.
Mengarang di sini adalah menjadi arang. Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa makna kata menjadi jelas jika digunakan dalam kalimat. Ini menurut Sujito tahun 1990. Kata yang merupakan satuan bebas terkecil mempunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk atau berekspresi dan aspek isi atau makna. Bentuk bahasa adalah sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera, baik didengar maupun dilihat. Isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi atau respon dalam pikiran pendengar atau pembicara. Wujud dari reaksi-reaksi itu bermacam-macam, yakni berupa tindakan atau perilaku dan pengertian. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Pengertian dari kata umum itu sendiri adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang sangat luas. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Contoh dari kata umum yaitu membawa dan melihat. Selanjutnya, contoh dari kata khusus yaitu menjinjing, memikul, menatap, dan mengintip. Perubahan makna kata. Perubahan makna kata bukan hanya ditentukan oleh perubahan zaman atau waktu, melainkan juga disebabkan oleh tempat bahasa itu tumbuh dan berkembang. Makna bahasa mula-mula dikenal oleh masyarakatnya, tetapi pada suatu waktu akan bergeser maknanya pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada tata kalimat dan kalimat efektif. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan maupun lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik atau turun, dan keras atau lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contohnya, tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa. Sebuah kata kerja dalam sebuah kalimat tidak dapat menduduki status predikat kalau di depan kata kerja itu terdapat partikel yang, untuk, dan sebangsa itu. Contohnya, mahasiswa yang meninggalkan ruang kuliah. Pola kalimat dasar KB plus KK. Contohnya, mahasiswa itu berdiskusi. KB plus KS. Contohnya, dosen itu ramah. KB plus K Bil. Contohnya, harga buku itu Rp30.000. KB plus KET. Contohnya, tinggalnya di Bandung. KB plus KK plus KB. Contohnya, mereka menonton film. KB plus KK plus KB plus KB. Contohnya, paman mencarikan saya pekerjaan. Dan yang terakhir, KB plus KK, yaitu contohnya Wahyu peneliti. Kelengkapan unsur sebuah kalimat. Contohnya, pembangunan itu untuk menyejahterakan rakyat. Di sini pembangunan itu termasuk subjek. Dan untuk menyejahterakan rakyat adalah keterangan. Di contoh nomor 2, bagi para siswa yang akan mengikuti ujian harus melunasi SPP. Bagi para mahasiswa yang akan mengikuti ujian termasuk keterangan, harus melunasi termasuk predikat, dan SPP termasuk objek. Kedua kalimat di samping belum memenuhi kelengkapan unsur kalimat. Mengapa? Alasannya adalah tidak ada predikat dalam kalimat dan tidak ada subjek. Berikut perbaikannya. Nomor 1, bisa diperbaiki menjadi pembangunan itu menyejahterakan rakyat. Pembangunan itu termasuk subjek, menyejahterakan termasuk predikat, dan rakyat termasuk objek. Nomor 2,
Para siswa yang akan mengikuti ujian harus melunasi SPP. Para siswa yang akan mengikuti ujian termasuk subjek harus melunasi termasuk predikat dan SPP termasuk objek. Struktur kalimat. Menurut Babadu, dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dengan pelaku orang pertama kata kerjanya tidak diberi awalan di. Awalan di hanya digunakan bila pelaku pekerjaan itu orang ketiga, misalnya diambilnya, dibuatnya, diselesaikan oleh, dan sebagainya. Bila pelaku pekerjaan orang pertama atau kedua, maka kata ganti orang pelaku diletakkan di depan kata kerja. Perhatikan struktur kalimat yang dipengaruhi oleh struktur bahasa Sunda. Contohnya surat itu ditulis oleh saya. Surat eta diserat ku abdi dalam bahasa Sunda. Diperbaiki menjadi surat itu saya tulis. Surat itu kutulis dalam bentuk enklitis. Kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di pikiran pembaca atau penulis. Contohnya, jika bus itu mengambil penumpang di luar agen supaya melaporkan kepada kami. Kalimat di atas bukan merupakan kalimat efektif karena kalimat tersebut kurang jelas maksudnya, karena ada bagian yang dihilangkan atau tidak sejajar. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi, jika bus itu mengambil penumpang di luar agen, harap dilaporkan kepada kami. Selanjutnya ada ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kecermatan penalaran. Yang keenam, kepaduan gagasan. Dan yang ketujuh, kelogisan bahasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.